Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 12 Agustus 2023, hari biasa pekan ke-18. Bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menurut Matius bab 17 ayat 14 sampai 20, Yesus berhasil mengusir roh jahat pada seorang anak, di mana sebelumnya para murid-muridnya tidak berhasil mengusirnya. Yesus mengingatkan bahwa para murid itu tidak dapat menyembuhkannya karena mereka kurang percaya. Dibutuhkan kepercayaan atau iman yang mantap untuk mengalahkan roh jahat. Iman yang kokoh kepada Allah merupakan kekuatan yang bisa diandalkan, terutama ketika menghadapi kekuatan jahat yang mengganggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan iman dan kepercayaan yang kita miliki? Betapapun sibuknya kita karena banyaknya tugas dan pekerjaan yang kita hadapi, kita tidak boleh mengesampingkan kegiatan untuk mengembangkan dan memperkokoh iman. Ada kecenderungan di mana waktu untuk mengembangkan dan meneguhkan aspek kerohanian kurang diperhatikan karena tenaga, pikiran, dan waktu dihabiskan untuk tugas dan pekerjaan yang mendatangkan materi. Harusnya berjalan secara seimbang, yakni bekerja dengan baik dan optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap bergiat dalam pengembangan hidup iman. Iman dan hidup rohani yang mantap akan menjadi kekuatan dalam perjuangan hidup sehari-hari. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita diajak oleh Yesus, diingatkan oleh Yesus untuk memperkokoh iman kita. Meskipun kita dalam kehidupan sehari-hari
banyak tugas yang harus kita kerjakan untuk memenuhi kehidupan kita di dalam keluarga kita maupun di dalam komunitas kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita tetap memperkuat iman kita, memperkokoh kepercayaan kita kepada Tuhan, agar senantiasa hidup rohani kita dapat berjalan dengan baik. Allah Bapa yang Maha Baik, hidup kami tidak terlepas dari masalah, godaan, dan tantangan. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, bantulah kami untuk membangun iman dan kepercayaan yang mantap kepadamu, supaya kami mampu menghadapinya, sehingga hidup kami senantiasa terarah kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.